Halo semuanya, selamat datang di modul selanjutnya yang sangat menarik, yakni Deep Learning Natural Language Processing. Jadi pada modul ini kita akan menjelajahi dunia bahasa alami ya, dan bagaimana Deep Learning ini memainkan peran penting dalam memahami dan memproses teks. Ini kan ada kata-kata natural language ya, atau bahasa alami dalam bahasa Indonesianya. Itu apa sih sebenarnya? Jadi bahasa alami ini merupakan salah satu bentuk komunikasi paling fundamental bagi manusia. Dalam dunia yang semakin terhubung dan didorong oleh data, jadi kebutuhan untuk memproses, menganalisis, dan memahami teks itu semakin penting. Disinilah peran natural language processing atau NLP dan deep learning menjadi sangat relevan. Oke, masih ingat gak kalian dengan ChatGPT? Jadi, seperti yang kita ketahui, ChatGPT adalah asisten virtual yang dikembangkan menggunakan teknologi NLP dan deep learning. Jadi ChatGPT ini menggunakan model GPT-3 ya, yaitu Generative Pre-trained Transformer untuk kepanjangannya, yang sangat canggih dan dilatih dengan data bahasa alami yang besar untuk memahami dan menghasilkan teks dengan tingkat kecerdasan yang mengesankan. Dalam pengembangannya, GPT-3 ini memainkan peran yang sangat sentral. Jadi GPT-3 ini adalah salah satu model generatif paling kuat di dunia yang mampu menghasilkan teks yang sangat mirip dengan gaya manusia. Dan model ini dilatih menggunakan teknik deep learning dan telah melalui proses pengolahan bahasa alami yang intensif untuk meningkatkan pemahamannya. Dalam penerapan NLP pada ChatGPT dan penggunaan GPT-3 ini, kita dapat menciptakan pengalaman komunikasi yang lebih alami dan menyenangkan dengan asisten virtual. ChatGPT ini juga dapat memahami bahasa-bahasa kita sehari-hari, mengenali konteks yang kita omongin, dan memberikan tanggapan yang sesuai, seolah-olah kita itu berinteraksi dengan manusia yang beneran. Oke, penerapan seperti ini tidak hanya berguna dalam asisten virtual, tapi juga dalam berbagai aplikasi lain, seperti chatbot untuk layanan pelanggan, kemudian asisten pribadi untuk membantu tugas sehari-hari, maupun sistem rekomendasi yang dapat memberikan saran berdasarkan preferensi pengguna. Nah, melalui penerapan NLP pada ChatGPT yang menggunakan GPT-3 ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi deep learning memungkinkan komputer untuk memahami bahasa kita sehari-hari dan memberikan respon yang relevan dan alami. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam modul deep learning NLP ini dan kita explore lebih lanjut mengenai aplikasi menarik dari NLP di berbagai konteks dan bidang. Oke, untuk kasus yang pertama dan paling sering digunakan di dunia NLP adalah text classification. Text classification ini intinya melibatkan klasifikasi teks ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan isinya. Salah satu contoh penerapan text classification adalah sentiment analysis, di mana komputer dapat menganalisis dan menentukan sentimen atau perasaan yang terkandung dalam teks. Apakah itu positif, negatif, ataupun netral. Nah, sentimen analisis ini memiliki berbagai aplikasi seperti contohnya analisis opini pelanggan, pemantauan media sosial, dan analisis ulasan produk. Selanjutnya, kita memiliki hoax detection, di mana komputer dilatih untuk mengenali dan mendeteksi keberadaan hoax atau berita palsu dalam suatu teks. Nah, dalam era informasi yang penuh dengan konten yang tidak valid, hoax detection ini menjadi peran yang sangat penting untuk membantu memverifikasi kebenaran suatu berita dan mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Dan yang terakhir itu yang kita contohkan adalah spam detection, ya, di mana komputer dapat mengenali dan memfilter pesan spam atau yang pesan-pesan yang tidak kita inginkan dalam suatu teks. Nah, teknik text classification ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan karakteristik khas dari pesan spam, sehingga dapat memisahkannya dari pesan-pesan yang lainnya. Nah, dalam ketiga contoh penerapan ini, text classification berperan penting dalam memberikan solusi otomatis untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan memproses teks dengan cepat dan akurat. Melalui penggunaan metode deep learning seperti Convolutional Neural Network atau CNN dan Recurrent Neural Network atau RNN, komputer dapat mempelajari pola-pola kompleks dalam teks dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat.
Dalam penerapan text classification dalam sentiment analysis, hoax detection dan spam detection, kita dapat meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam memproses teks. Kemudian hal ini juga bisa memberikan wawasan yang berharga, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan teks yang di-generate oleh model-model ini. Oke, kasus selanjutnya adalah salah satu yang paling populer dan kita gunakan sehari-hari, yakni text generation. Jadi text generation ini merupakan kemampuan komputer untuk menghasilkan teks baru berdasarkan input tertentu. Teknik ini memungkinkan komputer untuk menciptakan teks yang mirip dengan tulisan manusia, baik dalam bentuk kalimat yang utuh maupun dalam bentuk ringkasan. Dalam ketiga contoh penerapan ini, text generation memainkan peran sentral dalam penciptaan teks yang baru, baik dalam bentuk ringkasan, tulisan kreatif, maupun interaksi dengan bahasa sehari-hari dengan mesin. Melalui penggunaan teknik deep learning seperti recurrent neural network, transformer, komputer ini dapat mempelajari struktur, bahasa alami, dan menghasilkan teks yang memiliki makna dan sesuai dengan konteks. Pertama, kita memiliki text generation di mana komputer itu menghasilkan teks baru berdasarkan input tertentu. Contohnya termasuk pembuatan cerita, puisi, atau bahkan skrip video pembelajaran ya, bisa jadi. Dengan menggunakan metode deep learning, komputer dapat mempelajari pola-pola dan bahasa maupun gaya penulisan dari teks yang ada untuk menghasilkan teks baru dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, kita juga memiliki text summarization, di mana komputer dapat merangkum teks yang panjang menjadi ringkasan yang padat dan relevan. Hal ini sangat berguna dalam pengolahan sumber dokumen yang besar gitu, seperti artikel berita, riset akademis, yang mana kita itu ingin mendapatkan informasi yang penting dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir, kita memiliki pembuatan chatbot yang menggunakan text generation untuk memungkinkan komunikasi antara manusia dan mesin dalam bahasa sehari-hari. Chatbot ini dapat memberikan respon terstruktur berdasarkan pertanyaan atau pernyataan pengguna, seolah-olah berinteraksi dengan manusia yang sebenarnya. Nah, chatbot ini digunakan dalam berbagai konteks seperti customer service, asisten virtual, maupun platform obrolan online. Jadi begitu teman-teman, dalam modul Deep Learning Natural Language Processing ini kita telah mempelajari dunia yang menarik dari pemrosesan bahasa alami atau sering kita singkat dengan NLP menggunakan teknik deep learning. Nah, kita telah melihat nih bagaimana komputer dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan teks dengan tingkat kecerdasan yang semakin mendekati manusia. Selanjutnya, kita akan menjelajahi topik-topik penting dalam NLP seperti text classification, di mana komputer dapat mengklasifikasikan teks ke dalam kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Kita juga mempelajari text generation, di mana komputer dapat menghasilkan teks baru berdasarkan input tertentu, serta text summarization, di mana komputer dapat merangkum teks menjadi ringkasan yang padat. Kita juga membahas aplikasi menarik seperti chatbot yang memungkinkan bahasa sehari-hari antara manusia dengan mesin. Kita juga melihat contoh-contoh penggunaan NLP dalam sentiment analysis, hoax detection, spam detection, dan lainnya, serta penggunaannya dalam pembuatan ringkasan teks dan membuat teks baru gitu. Jadi melalui pemahaman ini kita dapat melihat potensi yang tak terbatas dari NLP ini, baik itu deep learning, NLP, maupun teknik deep learning yang lainnya. Terutama ini karena di modul ini membahas tentang pemrosesan teks, jadi kita bisa memahami bahwa deep learning ini itu bisa dilatih untuk memproses bahasa kita sehari-hari, memahami teks dengan lebih baik, dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan komputer. Terima kasih telah mengikuti modul ini dengan antusias. Mari kita terus kembangkan keterampilan dan pemahaman kita dalam deep learning natural language processing, dan mari kita jelajahi lebih lanjut potensi yang menarik dari NLP dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sampai jumpa di modul berikutnya.